Ini anak-anak kita belum masuk mana kelas 7A, 7B atau 7C. Nanti di akhir kita sama akan ada pembagian kelas 7A, 7B dan 7C. Dan di sini Bunda hanya perkenalan saja. Kalau untuk Zoom lebih baik nanti anak-anak mikrofonnya dimatikan saja. Kalau nanti pertanyaan silakan hands up di di aplikasi Zoom-nya dan nanti nyalakan mikrofonnya. Ya, Dani Suara ada yang ditanyakan? Hands up-nya sudah angkat tangan ini. Buatan. Oh ya, masih coba-coba ya. Ya, enggak apa-apa. Baik anak-anak, hari ini untuk singkatnya biar kita selesai. Ini masih ada 25 partisipan yang masuk. Ada Dani Suara, ada Keisha, ada Nugroho Banyu Agung, ada Abimanyu, ada Adelia Putri Ardian, ada Arvin Bike. Ini nama kepanjangannya apa, Mas Arvin? Muhammad Rashid Arvin DJ. Bagi jiwa. Nah, kemudian ada Banyu Abdi Wilogo, ada Mbak Panisa, Mas Fatoni, Mas Galang, Mas Kakak Aditya Ansari, ada Mbak Keila, ada Mas Habib, ada Mbak Kansa, ada Muhammad Akbar, Muhammad Fuad, Mbak Nelly, Mbak Novianti, Nugroho, Hozik, Sela Afrida, Jalil Ahmad, Khalid, Huda, Ulang, Halimatu Sadia, Marcel, Muhammad Arif, dan Mas Rian. Oke, selamat datang anak-anakku semuanya kelas 7 di meskipun kita masa pandemi dan PPKM yang sangat ketat, tapi kita harus tetap semangat, pikirannya positif, nggak boleh berpikiran yang negatif atau ini gimana, pandemi seperti apa, harus bahagia ya, jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Baik anak-anak, langsung saja kita agendanya hari ini adalah Bunda akan menjelaskan tentang rencana kegiatan selama 1 tahun sama karena Bunda di sini tugasnya adalah sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, maka Bunda juga akan menjelaskan mata pelajaran apa saja yang akan diampu di MTS, karena nantinya tidak akan sama dengan mata pelajaran yang ada di SD atau MI. Tapi kalau mungkin MI, nanti agamanya hampir sama dengan MTS, ya. Baik, untuk kegiatan kita di bulan Juli, itu kegiatan kita di bulan Juli ada matsama. Mulai tanggal 12 sampai 14 kita nanti ada matsama. Tanggal 18, 19 kita akan ada puasa sunnah Arafah, Tarwiyah. Nah, kita biasanya di MTS ada sebuah kebiasaan sebelum kita Hari Raya Idul Adha, kita ada puasa sunnah, Tarwiyah, dan Arafah. Mungkin meskipun kita berada di rumah masing-masing, kita WFH, work from home, kita belajarnya daring, tapi Bunda mengharapkan anak-anak tetap melaksanakan yang namanya puasa sunnah, Tarwiyah, dan Arafah, nanti yang akan diberitahukan oleh Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Karena puasa sunnah itu juga bukan hanya buat kita sendiri, tapi juga buat keluarga kita, kehidupan kita juga ya. Terus nanti tanggal 20 libur. Nanti tanggal 21 sampai 23 Juli kita ada libur tasrek. Kalau kebiasaan kegiatan kita di madrasah MTS Asfia itu ada yang namanya libur tasrek. Jadi setelah hari raya kita libur 3 hari ya, yaitu libur hari tasrek. Nah, itu adalah kegiatan kita masih selama bulan Juli. Kemudian di bulan Agustus ada tahun baru Hijriah, libur. Kemudian nanti tanggal 11 sampai 16 Agustus kita doakan semoga PPKM cepat selesai. Jadi kita nanti juga bisa masuk meskipun hanya nanti bergelombang ya. Kita nanti akan ada lomba mulai tanggal 11 sampai 16 Agustus. Dan saya mengharapkan anak-anak harus mengikuti lomba tersebut, tidak usah takut, ya, harus percaya diri.
tunjukkan bahwa kalian itu bisa dan tunjukkan bahwa kalian itu berprestasi ya. Ya, oke. Dong. Kemudian nanti tanggal bulan Agustus kita tidak ada acara apa-apa, hanya acara lomba HUT itu aja, sama nanti upacara kalau diperbolehkan kita upacara hanya perwakilan ya. Kemudian bulan Oktober, kita nanti di bulan Oktober ada kegiatan penilaian tengah semester. Penilaian tengah semesternya itu biasanya kita memakai komputer atau memakai HP. Dan nanti anak-anak kalau PTS, seumpamanya kita doakan kita masuk, kita nanti bisa masuk lab komputer. Kalau kita PTS saat masuk. Nah, nanti waktu PTS itu mulai tanggal 4 sampai 13 Oktober. Jadi di bulan Oktober kita nanti ada yang namanya PTS. Jadi Bunda minta tolong PTS, entah itu kalian berada di rumah, entah kalian nanti ada di sekolah, saya mohon untuk mengerjakan semaksimal mungkin. Jangan sampai wis pokokan nilaiku ono, nah jangan. Nanti itu akan mengukur kemampuan kalian. Kalau memang kalian ada yang tidak bisa, silakan tanya ke guru masing-masing. Nanti secara pembelajaran kita masuk ke Google Classroom. Kita jelaskan pembelajaran. Kemudian nanti bulan Oktober, tanggal 22 Oktober kita akan ada Hari Santri. Itu adalah kebiasaan kebiasaan siswa-siswi MTS itu merayakan Hari Santri Nasional. Biasanya kita akan ada acara doa bersama, kemudian acara, nah, itu adalah kegiatan agenda kita di madrasah. Kemudian ada lagi, semoga kita nanti bisa, pandemi berlalu, kita akan ada LDKS nanti, latihan dasar kepemimpinan siswa, itu khusus anak-anak kelas 7. Nah, nanti biar kalian, kegiatannya di mana? Kegiatannya di luar kota. Nanti kalian bisa lebih dekat dengan teman-temannya satu kelas, teman-temannya sejawat, kelas 7 semuanya, nanti digabung jadi satu, kita LDKS rame-rame ke luar kota. Ya, bersama-sama ya, biar nanti pandemi berlalu kita bisa LDKS. Kemudian di bulan November kita di akhir November sama awal Januari. Maaf untuk Muhammad Norik, suaranya tidak terdengar. Nah, nanti itu di speaker kamu coba dicek di speakernya. Speakernya dicek. Nah, nanti bisa terdengar. Coba diatur settingannya dulu ya. Nah, kemudian di bulan Desember awal berakhir akan ada PAS, penilaian akhir semester, sama kegiatannya hampir sama seperti PTS, bisa kalau waktunya di rumah, kalau di sekolah ya nanti kita di lab komputer. Jadi kita sekarang sudah memakai teknologi informatika untuk ujiannya atau ulangan. Nah, itu adalah kegiatan kita di semester 1. Kegiatan kita di semester 1 banyak ya, kalau bilang banyak, nanti kalian jadi kalian harus bisa beradaptasi dengan kegiatan kalian. Kalau SD hanya bermain-main ya. Sekarang kalau sudah MTS, kalau sudah SMP harus bisa menjadi beradaptasi lebih dewasa. Ya, tidak boleh kekanak-kanakan lagi karena sudah bukan waktunya, karena kalian sudah mulai beranjak ke dewasa. Nah, sekarang untuk semester 2. Untuk semester 2 di bulan Januari tahun depan itu kalian akan tidak ada kegiatan apapun. Jadi masih kegiatan biasa, pembelajaran biasa sampai nanti bulan April. Maret ada libur awal puasa, kemudian pondok Ramadan, ujian-ujian sudah. Kalau masih kelas 7 kegiatannya masih pembelajaran di semester 2, full pembelajaran, tidak ada kegiatan yang luar biasa, tidak ada. Kegiatan luar biasanya hanya di awal semester 1, yaitu LDKS. Nah, nanti di semester 2 kalian ada kegiatan kenaikan kelas juga sama, kegiatannya ujiannya sama seperti itu ya. Nah, baik, untuk agenda kegiatan ini apa ada yang ditanyakan, anak-anak?
Ya. Sudah jelas? Nanti kita sambil berjalan kita kita akan berlanjut. Kalau ada apa-apa boleh bertanya, silakan. Mau ke Bunda atau ke wali kelasnya, nanti kalian akan tahu sendiri. Nah, kemudian sekarang disiapkan bukunya, tolong dicatat mata pelajarannya apa saja. Ada 17 mata pelajaran yang nanti akan kalian ampu selama di MTS Asfia. Bisa dicatat, sudah disiapkan tulis buku tulisnya sama pulpennya. Biar nanti untuk pembagian buku kalian bisa tahu ya. Coba disiapkan dulu buku tulisnya sama pulpennya. Saya kasih waktu 3 menit lah. Nanti saya beritahu mata pelajaran apa saja, kemudian nanti teknis pembelajarannya kita seperti apa. Kalau selama daring dan selama sistem new normal atau dalam arti bergelombang. Bikin air. Bobby. Baik, sudah selesai? Sudah ya? Sudah disiapkan? Nah, sekarang ada 17 mata pelajaran yang akan kita ampu selama di MTS Asfia. Selama 3 tahun, mulai kelas 7, 8, 9. Baik, yang pertama adalah dari bidang agama. 1 Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis. Yang kedua, akidah ahlak. Oh iya, partisipan 55. Ayo naik 55. Balik malah. Iya. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua akidah ahlak. Yang ketiga fikih. Yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga fikih, sayang. Fikih. Yang keempat SKI. SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, SKI. Sudah? Nomor 5 bahasa Arab. Lurus mata. Tas mudun. Pak Agus, minta tolong mikrofonnya dimatikan ya. Pak Agus, minta tolong mikrofonnya dimatikan. Baik, tadi sampai mana? Nomor 5 bahasa Arab, nomor 6 aswaja. Nomor 6 aswaja. Aswaja itu apa? Aswaja itu tentang ke-NU-an, Nahdlatul Ulamaan Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau kepanjangannya aswaja. Sudah? Nomor 7 bahasa Indonesia.
Ya pasti tahu ya. Jadi ini adalah mata pelajaran yang paling apa ya, kalau dibilang paling mudah ya mudah, tapi dibilang paling susah ya susah, karena harus proses penalaran dan pemahaman dalam bacaan. Jadi baca jangan sekedar membaca, tapi dibaca sambil memahami. Ya. Kemudian yang ke-8 bahasa Inggris. Yang ke-7 apa, Bu? Bahasa Indonesia. Yang ke-7 bahasa Indonesia. Yang ke-8 bahasa Inggris. Oke, sudah. Yang ke-9 IPA. Yang ke-9 IPA, ilmu pengetahuan alam. Yang ke-10 IPS. Ilmu pengetahuan sosial. Bu, yang nomor 9 tadi apa, Bu? IPA, nomor 9 IPA. Nomor 9 IPA, nomor 10 IPS. Kenapa sayang? Mas Hafiz? 8 tadi apa, Bu? Yang nomor berapa? 8. Nomor 8 bahasa Inggris. Nomor 9 IPA. Nomor 10 IPS. Nomor 11 matematika. Nomor 11 matematika. 12 PKN. Nah, ini nanti untuk matematikanya kan sudah mulai harus kalau bisa Bunda meminta kalian harus bisa yang namanya perkalian dan pembagian. Paling enggak kalian bisa hafal perkalian, nanti pembagian dalam bentuk perkapit. Nah, itu kalian bisa. Ya. Ini di sini ada yang bisa itu. Sudah hafal perkalian semua. Apa ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah kalau sudah. Dan kalau belum, Bunda minta tolong sambil belajar, sambil dihafal. Karena ilmu matematika itu akan kita bawa sampai kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu perkalian tidak hafal kan ya aneh gitu kan ya. Nanti dalam sebuah perdagangan kamu gampang dibodohi sama pembelinya gitu loh. Ya, jadi Bunda minta tolong yang belum bisa mulai belajar untuk menghafal. Kalau masih ingin minta bantuan gurunya untuk membantu dalam proses penghafalan, silakan. Ya, jangan malu-malu untuk bertanya dan meminta tolong sama gurunya. Karena di sini kami siap. Kalau kalian seumpamanya kita pembelajaran daring di rumah, kalian tidak paham dengan pembelajaran yang dikasihkan, silakan datang ke sekolah. Ya, jangan menunggu aku gak direken guruku, jangan seperti itu ya. Kalau memang kalian merasa belum paham, silakan datang ke sekolah. Bu, saya nggak paham dengan materi ini. Nah, silakan tanya, ketemu guru siapa, mata pelajarannya apa, ya. Jangan jadi anak yang pasif, jadilah anak yang aktif, ya, aktif bertanya. Itu menunjukkan bahwa kalian itu semangat untuk ingin tahu, ya. Baik, tadi terakhir nomor 11 matematika. Nomor 12 PKN. Nomor 12 PKN. Sip, pinter. Kemudian sekarang nomor 13 seni budaya. Seni budaya itu hampir sama dengan kalau kalian di SD itu biasanya kalau dulu kertakes, yaitu kerajinan tangan, lebih menggambar, mewarna, ya mungkin yang kalian tahu di situ ya.
Tapi kalau di seni budaya nanti kalian berkreasi, membuat taplak meja, memberi warna taplak meja dengan cara yang lebih kreatif nanti ya. Itu seni budaya, pengembangan dari mata pelajaran Kertabes ya. Jadi nomor 13 adalah seni budaya. Nomor 14 prakarya. 14 prakarya. Bisa, Dek. Apa sih prakarya itu? Prakarya itu nanti kalian bisa mengelola bahan-bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan yang sudah jadi. Maksudnya bahan mentah itu dalam arti nanti ada proses kalian contoh biasanya kalau kita di sini prakarya itu ada proses pemasakan, ada pembelajaran memasak, mengelola bahan makanan. Yang kedua ada pengelolaan lebih ke lilin, pembentukan kreativitas. Nanti yang bisa siap jual itu adalah materi prakarya. Jadi nanti kalian bisa mempelajari dengan yang namanya entrepreneur. Jadi kalian nanti bisa menjual barang-barang yang nanti yang sudah diajarkan gurunya di prakarya. Jadi barang-barang yang bisa dijual. Ya. Kemudian 15 bahasa daerah, bahasa Jawa. 15 bahasa daerah atau bahasa Jawa. Nah, di sini hampir sama dengan bahasa Indonesia. Kalau kita ngomong kita orang Jawa, tapi terkadang kita itu tidak tahu bahasa Jawa itu artinya seperti apa. Kadang orang tua yang sering ngobrol sama kita bahasa Jawa halus gitu ya. Kalau kalian di rumah bahasa sehari-harinya apa? Bahasa Indonesia? Mulai darinya kapan, Bu? Kenapa sayang? Ya, ada yang tanya? Ya, jadi nomor 15 tadi bahasa daerah. Kemudian nomor 16 penjaskes atau olahraga. 16 penjaskes atau olahraga. Yang terakhir 17 ada tartil atau baca tulis Quran. 17 terakhir tartil atau baca tulis Quran. Tartil di sini kalian nanti akan ada waktu di mana tes mengaji. Tapi kalian tidak usah malu. Kalau bisa ya dibaca, kalau tidak bisa jujur ya. Biar nanti kalian bisa belajar. Kalau yang tidak bisa mulai dari awal ya nak. Di dalam dunia pendidikan, kalau kalian ingin belajar tidak usah malu. Kalau tidak bisa bilang tidak bisa. Bu, mohon maaf saya tidak bisa. Minta tolong saya diajari. Bu, nomor 16 apa, Bu? Apa sayang? Nomor 16. Nomor 16 penjaskes atau olahraga. Nah. Nomor 17 tartil ya, Bu ya? Ya, betul. 17 tartil. Nah, tartilnya nanti akan ada jadwal tes ngaji ya, harus diikuti dan tidak boleh malu. Paham? Paham. Nah, sip. Nah, sekarang ini sudah 17 materi pembelajaran kita. Nah, nanti teknis pembelajaran kita dan yes, kita berdoa sama-sama semoga pandeminya berlalu, kita bisa bertemu meskipun hanya seminggu berapa kali ya. Amin. Nah, baik, untuk teknisnya nanti anak-anak akan dimintai nomor telepon ke wali kelasnya. Kalau sudah dibagi wali kelas, sudah dibagi kelas-kelas, anak-anak nanti akan dimasukkan ke dalam Google Classroom. Dan Bunda minta pada saat di Google Classroom, tolong dikasih nama sesuai nama lengkap kalian. Jangan nama-nama nama-nama kesukaan kalian. Jangan.
nama asli kalian, biar nanti pada saat Bapak Ibu guru memberi tugas dan memberi penilaian feedback ke kalian, nanti kita bisa memasukkan ke daftar nilainya, biar kita nggak salah. Nanti nggak tahu namanya ini siapa, ya sudah nggak ada nilainya kamu nanti. Padahal kamu mengerjakan, padahal kamu mengumpulkan, ya. Nanti akan aktif mulai pembelajaran minggu depan, hari Senin depan akan aktif pembelajaran melalui Classroom. Dan Bunda minta tolong ke anak-anak untuk sementara bulan Juli ini sabar dulu ya. Kita pembelajarannya secara daring dulu. Semoga di bulan Agustus kalau PPKM selesai kita bisa tatap muka. Entar itu 1 minggu kita bisa bertemu 2 kali atau 3 kali atau 1 kali. Yang penting kita nanti bisa bertemu untuk menjelaskan materi pembelajaran itu. Tapi Bunda minta tolong selama daring, kalau kalian merasa susah dengan pembelajaran itu, merasa bingung dengan pembelajaran itu, silakan setiap jam kerja mulai jam 7 pagi sampai jam 12 siang, Bapak Ibu guru ada di sekolah. Silakan. Kalau kalian bingung dengan mata pelajaran IPA, nanti ketemu sama Bunda. Karena Bunda nanti ada pembelajaran IPA. Kalian bingung pun, saya nggak tahu ini gimana caranya, menghitungnya seperti apa, atau carinya di mana, tugasnya kok seperti ini. Nah, langsung tanya lewat WA dulu. Kalau masih bingung, silakan datang ke sekolah. Nggak boleh malu, jangan sampai kalian tidak mengerjakan. Karena apa? Yang rugi itu bukan Bunda, yang rugi adalah kalian sendiri. Jangan sampai di masa pandemi kita menjadi orang-orang yang orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak tahu. Walau wis pandemi aja, wis gak usah sekolah. Nah, enak. Yang rugi semakin bertambahnya tahun, kita malah tidak semakin tahu, malah kita semakin semakin bodoh. Gitu. Ya, jadi kita harus sama-sama belajar. Yang tidak tahu harus tanya, yang bingung cara masuk atau bergabung dengan grup, silakan datang ke sekolah. Nanti kita bisa mengajari kalian. Apakah di sini anak-anak sudah tahu teknis tentang Google Classroom? Apa ada yang sudah tahu tentang teknisnya Google Classroom? Belum. Ya, sudah. Nanti oh, ada yang sudah. Alhamdulillah kalau ada yang sudah. Yang belum, enggak apa-apa, Nak. Nanti anak-anak bisa kalau mau datang ke sekolah, minta antar orang tuanya atau datang sendiri naik sepeda. Ontel ya, jangan naik sepeda motor. Aja takut ya. Nah, jadi anak-anak bisa naik sepeda ontel atau mungkin Gojek, silakan datang ke sekolah. Nanti kami bantu. Bapak Ibu guru siap membantu kalian untuk menjelaskan tentang gimana pembelajaran di Google Classroom, ya. Anak-anak, sudah ada yang ditanyakan sampai di sini untuk materinya, Bunda? Sudah. Nanti untuk teknisnya, pembelajarannya kita akan lanjutkan di hari selanjutnya sambil berjalan ya. Dan Bunda minta dengan sangat anak-anak tetap jaga kesehatan. Jangan lupa masker kalau keluar, cuci tangan ya. Jangan berpikiran negatif dengan keadaan kita sekarang. Harus tetap berpikiran positif bahwa ini adalah ujian yang dikasihkan oleh Allah. Kita pasti bisa. Ya, nggak boleh mikir di sana udah meninggal, nggak usah berpikir seperti itu. Bismillah, kita harus sehat. Ya. Kita harus kuat. Nah, nggak boleh takut dengan keadaan yang seperti ini. Tetap belajar di rumah. Jangan sering-sering keluar dalam keadaan yang memang tidak terlalu perlu. Sudah, itu aja. Kalau nggak ada yang ditanyakan, udah akhiri ya anak-anak ya. Nanti nunggu untuk materi selanjutnya jam 10 dengan Pak Agus. Ya. Ya.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh